Halo guys, kembali lagi dengan channel YouTube Sibra Lasani. Kali ini kita akan membahas sebuah cerita film yang berjudul Midnight 2021. Dalam film ini kita melihat beberapa orang pulang kerja sampai larut malam. Salah satu wanita ditinggal taksi karena tidak muat. Lalu muncul seorang pria dengan mobil dan menawarkan tumpangan kepadanya. Tapi dia tidak mau karena bukan wanita murahan. Pria itu melihat wanita dengan aneh. Wanita itu berbalik dan melihat keadaan mobil yang aneh. Saat wanita itu melihat ke dalam mobil, dia pun melihat seorang pria yang sekarat. Tiba-tiba pria itu langsung menangkapnya dan menghabisinya. Polisi datang dan ternyata pria itu yang menghubungi polisi dan bersaksi seolah-olah tidak tahu apa-apa. Polisi langsung periksa kondisi TKP dan menemukan wanita serta pria tidak bernyawa. Sekarang kita melihat di sebuah perusahaan. Terlihat pula seorang gadis bisu yang sedang bekerja dengan keahliannya. Dia terlihat sedang melayani seseorang yang membuatnya kesal dan marah. Sehingga dia langsung mengakhiri pembicaraan dengan kesal. Setelah itu kita melihat seorang gadis Sojong, dia ingin pergi, tetapi ditegur abangnya untuk memakai pakaian yang sopan agar tidak terjadi hal buruk padanya. Tapi Sojong tetap keras kepala. Abang tetap harus dipatuhi dan akhirnya memakai celana lain. Abang gadis tetap tidak terima. Karena sang adik bandel langsung pergi dan tidak mendengarkan abangnya. Gadis bisu terlihat sedang berkumpul, lalu seorang pria dan wanita lainnya datang. Keadaan tidak baik, mereka dimarahi, lalu gadis bisu mau memberi saran dan akhirnya mereka semua bisa juga berkumpul bersama. Setelah itu terlihat di sebuah toko pakaian yang sedang ada pembagian gaji pegawainya. Seorang ibu senang sekali mendapatkan uang banyak dan akan berencana liburan dengan anaknya. Terlihat juga petugas polisi, ternyata abang gadis Sojong. Sekarang terlihat seorang ibu pulang dari toko, dia terlihat senang akan bisa mengajak jalan-jalan anak gadisnya. Ternyata anaknya gadis bisu, dia sudah menunggu ibunya. Tiba-tiba dia melihat ada gerakan bahaya mendekati ibunya. Dengan cepat gadis bisu memberitahu ibu agar tidak terjadi hal buruk. Nasib baik ibunya selamat dari kereta yang lewat. Gadis bisu dan ibu ternyata sama-sama bisu. Gadis bertanya kenapa buru-buru. Ibu mengatakan jika dia akan mengajak gadis untuk jalan-jalan karena sudah dapat gaji banyak. Abang Sojong pulang dan mencari keberadaan adik gadisnya, tapi belum juga pulang. Setelah itu gadis bisu terlihat sudah sampai dan menyuruh ibunya untuk turun dan menunggu gadis di situ. Karena gadis bisu harus memarkirkan mobilnya di tempat parkir. Pria aneh yang menghabisi wanita dan pria kemarin terlihat di sana. Pria aneh turun dari mobil melihat ibu gadis bisu dan ingin dihabisi. Tapi terhenti karena terlihat gadis Sojong. Pria itu pun melihat siapa yang akan jadi sasaran yang tepat. Setelah menentukan sasaran yang tepat, langsung dia mengejar wanita Sojong. Gadis bisu melihat parkiran kosong sedangkan ibu asik melihat foto tempat liburan. Gadis bisu mendapatkan tempat parkir. Abang gadis Sojong menghubunginya tapi tidak ada jawaban. Gadis bisu turun dari mobil menuju ibunya. Pria aneh selesai melakukan hal buruk pada gadis Sojong. Lalu dia pun melirik ibu gadis bisu yang masih terlihat di sana. Tiba-tiba ibu gadis bisu terkejut ada yang memegangnya. Ternyata itu abang gadis Sojong. Dia bertanya apa melihat seorang gadis. Karena ibu bisu jadi abang, si gadis langsung pergi. Pria aneh melihat-lihat senjatanya, tapi dia tiba-tiba mematikan lampu mobilnya. Ternyata dia melihat gadis bisu yang datang. Saat gadis bisu sedang berjalan, tiba-tiba ada lemparan sepatu wanita. Pria aneh tegang. Gadis bisu mendekati lorong dan sepatu satu lagi dilempar. Pria aneh langsung bergegas. Gadis bisu mendekat, tiba-tiba gadis Sojong muncul dengan keadaan sekarat. Pria aneh turun dari mobil, ibu gadis melihat pria aneh berlari. Gadis Sojong minta tolong pada gadis bisu. Tiba-tiba pria aneh datang dan membuat gadis bisu disekap. Lalu mencoba untuk menghabisi gadis bisu tapi dibantu oleh gadis Sojong yang sedang sekarat. Gadis bisu bisa meloloskan diri dan langsung lari dari sana. Pria aneh kehilangan jejak. Sedangkan gadis bisu terus melarikan diri dan berusaha membuka kunci pintu. Pria aneh mendengar suara pintu dan langsung mengejarnya kembali. Saat ingin menangkapnya, gadis bisu langsung masuk ke ruangan lain. Gadis bisu dengan cepat masuk ke dalam mobilnya. Dia langsung video call dengan ibu memberitahu ibu jika situasi berbahaya. Dan ternyata pria aneh sudah di dalam mobil gadis bisu. Dengan keadaan takut, gadis bisu langsung tancap gas membuat pria itu terpontang-panting. Sehingga gadis bisu bisa melarikan diri lagi dari sana. Dan segera menghampiri ibunya lalu menekan tombol darurat. Pria aneh langsung memakai trik dan berpura-pura mencari adik perempuannya, yaitu si gadis Sojong.
Gadis bisu mencoba berdialog dengan pria aneh. Dia tidak tahu jika pria aneh itu adalah pria jahat dan berbahaya. Saat akan pergi lagi dengan pria aneh, polisi pun tiba di sana dan memeriksa CCTV. Tapi nasib baik tidak berpihak pada gadis bisu. CCTV sudah dirusak orang. Ibu gadis bisu curiga pada pria aneh jika dia merasa tidak baik-baik saja. Kemudian gadis bisu dimintai keterangan oleh petugas polisi. Saat sedang polisi bertanya gadis bisu, tiba-tiba seorang pria tua tidak suka pada pria aneh. Pria aneh memancing kemarahan pria tua, lalu polisi harus melerai pria tua. Ibu gadis masih terlihat mencurigai pria aneh, lalu memberitahu gadis bisu jika pria itu membawa ponsel ada foto seorang gadis. Tapi pria aneh tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Dia pun membuka tasnya yang berisi banyak pisau di depan ibu gadis. Tiba-tiba terlihat abang gadis Sojong yang mencari adiknya kemana-mana belum ketemu. Dia terlihat sangat panik, lalu polisi menyuruh abang si gadis untuk bertanya pada mereka. Gadis bisu langsung mengenali adik pria itu. Saat sedang memintai keterangan, tiba-tiba kakek pria tadi masuk lagi dan membuat keributan lagi. Saat abang gadis sibuk bertanya, pria aneh menakuti ibunya. Lalu secara cepat pria aneh menyerang abang si gadis. Ibu gadis langsung berteriak sebisanya. Dengan cepat abang si gadis menahan serangan pria aneh. Ibu dan gadis bisu langsung keluar dari sana. Sedangkan petugas polisi terlihat di luar. Pria aneh dan abang si gadis masih terus terlihat sedang bertarung. Perkelahian tidak dapat dihindari, mereka terus bertarung. Pria aneh kalah dan abang si gadis berbalik menodong. Lalu polisi pun masuk dan berpikir abang si gadis yang bersalah. Abang si gadis langsung ditembak lumpuh dan menahannya. Pria aneh terlihat dilepaskan gadis bisu dan ibu heran. Kenapa dia yang dilepaskan? Gadis bisu mencoba memberitahu tapi keburu pria aneh pergi. Setelah itu, baru mereka tahu yang sebenarnya. Gadis dan ibu diantar pulang oleh polisi. Abang si gadis mencari keberadaan adiknya. Sedangkan gadis bisu dan ibu sudah berada di rumah. Suara pintu terdengar kencang, ibu gadis ketakutan. Gadis mencoba membuka pintu dan ternyata itu adalah seorang wanita teman ibunya. Dia mengambil barang dan mengantarkan dengan ibu gadis. Sedangkan gadis sekarang sendirian di rumah. Pria aneh datang, dia langsung mematikan lampunya. Gadis bisu masih belum tahu jika pria aneh sudah sampai di rumahnya. Pria aneh masuk rumahnya, gadis bisu masih belum tahu. Tapi saat dia ingin ganti baju, gadis bisu merasa aneh. Dia pun melihat-lihat sekeliling rumah. Gadis bisu mengambil ponsel chatting dengan abang si gadis. Pria aneh siap-siap ingin menghabisi gadis bisu. Saat akan ingin dihabisi, gadis bisu langsung menghindari dari kapak besar. Dia pun langsung berlari dan memberitahu abang si gadis jika pria aneh ada di rumahnya. Dengan cepat abang si gadis langsung berlari. Gadis bisu terus mencoba untuk menghindar dari serangan pria aneh. Dia pun melihat keluar jendela. Abang si gadis masih terus berlari. Tiba-tiba pria aneh langsung menghantam pintunya dengan kapak. Dengan cepat gadis berlari dan melompat. Tapi pria aneh menangkapnya di rambut. Gadis bisu kesakitan dan berusaha melepaskan dan akhirnya jatuh. Gadis bisu langsung melarikan diri. Pria aneh mengejarnya dan terlihat oleh abang si gadis. Mereka pun saling mengejar. Gadis terus melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Pria aneh pun tidak diam, dia terus mengejar. Abang si gadis juga terus mengejar pria aneh. Sampai akhirnya gadis bisu berlari dan terdapat jalan buntung dan tidak bisa melarikan diri lagi. Saat ingin dihabisi abang si gadis terlihat, lalu pria aneh membuat kesepakatan. Jika dia ingin adiknya selamat, maka jangan ikut campur dengan urusannya untuk menghabisi gadis bisu. Lebih baik kau selamatkan adikku saja jika tidak mau dia mati. Lalu abang si gadis dengan tega meninggalkan gadis bisu di sana dan mencari adikannya. Gadis bisu langsung diserang oleh pria aneh. Padahal gadis bisu seperti itu karena mencoba menyelamatkan adik abang si gadis. Tapi dia tega meninggalkan gadis bisu dalam bahaya dengan pria aneh. Gadis bisu mencari akal untuk melarikan diri. Dengan pintar gadis bisu langsung membuat pria itu kelilipan. Dia pun langsung melarikan diri dari sana. Ibu gadis berlari mencari anaknya. Saat gadis bisu berlari, tiba-tiba gadis Sojong muncul di tengah jalan. Karena dia tidak seperti abang si gadis itu, dia pun langsung membantu gadis Sojong. Pria aneh tiba dan melihat ke arah mobilnya. Abang si gadis kembali, tapi gadis bisu sudah tidak ada lagi di situ. Pria aneh juga melihat di dalam mobilnya sudah kosong, tidak ada lagi gadis Sojong. Gadis bisu dan Sojong bersembunyi. Dia memberitahu Sojong jika abangnya sedang mencari dirinya. Lalu gadis bisu mencoba mengelabui si pria aneh untuk mengejarnya agar Sojong bisa selamat.
Dengan cepat wanita bisu menekan tombol darurat dan melarikan diri. Ibu gadis menangis pada abang si gadis, lalu suara ponsel terdengar Sojong menghubunginya. Sedangkan gadis bisu terus melarikan diri sampai ke jalan yang penuh kedamaian. Pria aneh terus mengejar, tidak peduli dengan keramaian. Gadis Sojong sudah kedatangan ambulan dan diselamatkan. Abang si gadis sampai ibu gadis bisu bertanya anaknya. Sojong mengatakan jika gadis bisu sudah memancing pria aneh untuk menyelamatkan dirinya. Sekarang gadis bisu sudah di keramaian orang, tetapi ia tidak bisa meminta bantu kepada orang karena tidak bisa bicara. Pria aneh mengelabui orang-orang mengatakan jika itu adiknya. Lalu gadis bisu langsung melarikan diri, tapi sialnya 3 pria tentara menangkap gadis bisu. Mereka pun menyerahkan gadis bisu pada pria aneh. Sekarang gadis bisu terlihat hanya bisa menangis. Gadis bisu meminta belas kasihan untuk melepaskannya karena dia tidak mau mati. Lalu gadis bisu dibawa ke tempat sepi dan ingin menghabisinya. Tiba-tiba datang abang si gadis dan menghajar pria aneh itu. Karena abang si gadis sangat kuat dan pintar bela diri, dia pun berhasil mengajar dan melumpuhkan pria aneh. Abang si gadis mencoba berbicara dengan gadis bisu. Ternyata pria aneh belum berakhir, dia pun bangun kembali dan langsung menyerang abang si gadis sampai terjatuh. Pria aneh pergi mencari ibu gadis bisu untuk dihabisi. Sedangkan ibu gadis bisu terus menangis sambil mencari anaknya. Tiba-tiba ibu melihat pria aneh dan menangis. Bertanya anaknya di mana, pria aneh menunjuk ke arah sepi. Gadis bisu tiba dan melihat pria aneh. Dengan cepat dia langsung berlari ke arah pria aneh dan langsung menusuk. Tapi pria aneh mengatakan, kau harus belajar menusuk, dan ternyata gadis bisu itu menusuk dirinya sendiri. Dengan seperti itu maka semua orang mengira jika pria aneh telah menusuk gadis bisu. Sehingga pria aneh pun jadi perhatian orang-orang yang sedang berjalan. Polisi pun tiba, tapi pria aneh kehabisan akal dan menyerang polisi. Sehingga polisi dengan tidak rela harus melepaskan tembakan. Sehingga pria aneh tewas dan dihabisi oleh petugas yang berwajib. Akhirnya film ini pun habis di sini guys dengan keberhasilan gadis bisu. Maka dari itu kejahatan pria aneh tidak akan terjadi lagi. Demikianlah alur cerita film ini kami sampaikan. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, bagikan, dan subscribe.